حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita semuanya disehatkan oleh Allah bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang hendak kita pelajari ini, pertama kita dimudahkan untuk memahaminya, yang kedua kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kemudian kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemarin masih berbicara tentang hadis yang ke-28, tetapi belum final, kurang sedikit lagi, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, kala itu adalah nasihat-nasihat Rasulullah sampai menggetarkan jiwa mereka dan menjadikan mata mereka tersebut itu berlinangan air mata. Lalu kemudian mereka para sahabat mengira bahwa itu adalah nasihat yang terakhir untuk mereka semuanya. Lalu kemudian para sahabat itu meminta supaya Rasul memberikan wasiat kepada mereka. Maka kemudian Rasul mengatakan, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian bitaqwallah, dengan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wassam'a wa ta'ah, yaitu dengan mendengarkan apa yang menjadi firman Allah, lalu kemudian wa ta'ata, dan taat kepada apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpesan, walaupun andai kata nanti ada seorang budak yang kemudian menjadi amirmu, menjadi orang yang menguasai kamu, maka kalau mereka itu seruannya adalah benar, maka taati. Jadi di dalam mentaati kebenaran itu jangan melihat sosoknya, tetapi hendaklah kita memperhatikan apa yang dia perintahkan. Sehingga itulah yang dipesankan sahabat Ali radhiyallahu an, unzur maqal, perhatikan apa yang dia katakan, wala tanzur man qal, jangan kamu memperhatikan siapa yang mengatakan. Ini penting ini, supaya kita objektif, bukan karena itu golongan kita semuanya omongannya dibenarkan, lalu karena itu adalah dari orang yang kita nggak suka, kemudian kita persalahkan semuanya. Tetapi yang kita disuruh oleh Nabi untuk memperhatikan esensi dari apa yang dia sampaikan.
Ketika benar dari mulut siapapun ambil. Tapi ketika itu salah dari mulut siapapun itu tolak. Nah ini sehingga kita ini jernih, kita di dalam mendengar, tetapi kemudian menyaringnya dengan akal fikir yang jernih. Lalu kemudian Nabi itu menyatakan fa innahu may ya'sh minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Maka barang siapa yang nanti hidup di antara kalian, maka dia akan melihat apa? Ikhtilafan katsira. Suatu perselisihan yang banyak. Kita lihat sekarang ini bagaimana hidup di Indonesia. Sesama ustadz satu dengan yang lainnya bertengkar dalam persoalan-persoalan yang kadang itu adalah tidak perlu. Tetapi bagaimana kemudian yang satu ingin menjatuhkan yang lain, begitu juga yang lain untuk kemudian ingin menjatuhkan kelompok yang lainnya. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang harus dihindari dan tidak diinginkan oleh Rasul. Ketika kemudian terjadinya suatu perselisihan, lawang perselisihan itu adalah hal yang wajar karena isi kepala seseorang, orang per orang itu berbeda. Cara dia memandang sesuatu itu adalah punya angle sendiri-sendiri. Asal kalau itu perselisihan itu memiliki dalil yang kuat yang bisa dipertanggungjawabkan, keorsinilannya, kesohihannya, why not? Kenapa tidak? Tapi kalau sekiranya itu adalah perselisihan itu adalah tidak memiliki sumber yang otentik, yang kuat, baik itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah, bahkan kemudian bertentangan dengan keduanya, maka harus ditolak. Artinya adalah mungkin tidak harus kita ini bersengketa dengan mereka, tetapi kemudian kita cukup ambil pendapat yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran, yang sesuai dengan As-Sunnah. Maka kemudian pesannya Rasul, ketika nanti terjadi banyak suatu perselisihan-perselisihan, kita lihat bagaimana kemudian perselisihan itu terjadi di era setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian terjadi sebuah perebutan kekuasaan dan yang kemudian berujung nantinya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipenggal lehernya, yaitu Husain. Yang kemudian hal ini yang kemudian dirayakan oleh orang-orang Syiah. Mereka tersebut itu merasa prihatin terhadap kejadian ini. Mereka kemudian merasakan kesedihannya, sehingga kemudian ketika bulan 10 Asyura mereka memperingati dengan cara yang salah, yaitu adalah melukai kepala mereka. Kalau kemudian analisa dari para ulama tentang kejadian yang dilakukan oleh orang-orang Syiah itu, sebetulnya itu adalah cara Allah menghinakan mereka, orang-orang Syiah, dengan kemudian menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah seolah-olah benar. Hum yuhsinuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah benar. Sebagai apa? Sebagai penghinaan dari Allah, hukuman dari Allah, karena mereka tersebut itu adalah membenci sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar, membenci sahabat Rasulullah yaitu Umar, membenci sahabat Rasul yaitu Utsman, bahkan mereka itu adalah membenci Bunda Aisyah dan Bunda Hafsah. Itulah yang kemudian setiap tahun mereka tersebut itu melakukan sesuatu yang hina, tetapi sangkaan mereka itu adalah hal yang benar. Padahal yang harus dilakukan ketika tanggal 10 Muharram sebagai bentuk syukurnya kita, bagaimana Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam diselamatkan oleh Allah dari bahaya air bah, yang kemudian Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam itu adalah diselamatkan oleh Allah, yaitu dari kejaran Fir'aun,
melintasi Al-Bahrul Kulzum kala itu. Lalu kemudian bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diselamatkan oleh Allah dari kobaran api Namrud. Maka sebagai ungkapan rasa syukur, Rasul menyatakan bahwa kalian jauh lebih berhak untuk melakukan puasa daripada mereka orang-orang Yahudi itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian apa? Ketika terjadi suatu perselisihan yang dahsyat itu, fa'alaikum bisunnati, maka tetaplah kalian terhadap sunnahku. Bagaimana kita mengetahui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu kita interaksi dengan mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu adalah kitab Sahih Bukhari atau itu Muslim, atau yang kemudian paling ringan itu adalah mungkin Bulughul Maram, ya, mungkin Nailul Autar. Insya Allah kalau itu kita punya, kita baca, kita akan tahu apa yang menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah sekalian, yang berikutnya itu adalah kata Nabi, tetaplah kalian itu terhadap sunnahku dan sunnahnya al-khulafaur rasyidin wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, yaitu tetaplah kalian pada sunnah al-khulafair rasyidin, para khulafaur rasyidin yang 4 itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib, al-mahdiyyin, yang mereka itu adalah orang-orang yang beroleh hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang berbahagia, segala apa yang dilakukan oleh mereka, ijtihad mereka itu adalah bukan ijtihad yang keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi mereka tersebut itu di dalam berijtihad mereka mengatakan wala alu, ya, aku tidak melampaui batas di dalam berijtihad itu. Maka ikuti sunnah yang dilakukan oleh al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Lalu kemudian saking luar biasanya kejadian-kejadian di akhir zaman yang nanti terjadi suatu perselisihan yang luar biasa, maka kemudian Nabi menyatakan addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah Rasul itu, gigitlah dia sunnah khulafair rasyidin, walaupun kau di dalam mempertahankan itu adalah dengan menggigit dengan gigi geraham. Itu artinya kita disuruh sungguh-sungguh. Ini menunjukkan beratnya tantangan di akhir zaman. Beratnya tantangan di akhir zaman. Tidak gampang, Pak. Oleh karena itu, kalau jenengan lihat yang kemudian suka nonton YouTube, sementara mereka itu adalah tidak melihat kitab-kitab aslinya kayak apa, tidak cross check, nanti bisa kemudian amburadul pemahamannya. Bahkan sekarang ini ada seorang yang pendakwah yang pengikutnya banyak, dan kemudian para ulama itu adalah memberikan warning, hati-hati dengan orang ini. Karena apa? Cara menerjemahkan saja salah, tetapi kemudian banyak yang mengikuti. Ya, ya luar biasa. Pengikutnya itu tidak kalah dengan pengikut Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Tidak kalah. Dan saya melihat sendiri bagaimana menerjemahkan itu adalah sekenanya. Menerjemahkan lafziyah saja itu adalah sekenanya. Dan ini bagi orang-orang yang kemudian mengikut secara buta, tidak meng-cross check. Apalagi kemudian orang Indonesia ini sekali lagi budaya literasinya rendah. Itu yang satu. Jadi budaya iqra'-nya itu rendah. Padahal ayat yang diturunkan pertama kali itu adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana membaca itu adalah sebagai jendela untuk melihat suatu ruang yang luas, sehingga kemudian bisa melihat kita tersebut itu dengan lepas, dengan pandangan yang luas.
Tetapi kalau kita tidak memiliki daya literasi yang tinggi, daya ikra yang tinggi, kita nggak tahu apa-apa, seolah-olah Islam itu adalah begitu sempitnya. Oleh karena itu disinilah yang harus kita membaca, sehingga kalaupun kita menjadi pendengar, jadilah pendengar yang cerdas. Sekali lagi, kalau kita ini menjadi pendengar, jadilah pendengar yang cerdas. Gimana pendengar yang cerdas itu? Adalah pendengar yang tidak sekedar mantuk-mantuk terhadap apa yang dia dengar, tetapi kemudian dia meyakinkan. Tidak sekedar ainul yakin, tapi dia mencoba untuk hakul yakin dengan meng-cross check. Kira-kira Ustadz tadi itu yang diterangkan itu surat apa, ayat berapa, hadis siapa? Dia kemudian meng-cross check-nya. Tentunya di rumah harus punya bukunya atau kitabnya. Nah, para jamaah sekalian, orang sekarang kalau beli ini HP, itu keluaran yang baru gampang. Tetapi kemudian disuruh beli kitab, rada abot. Coba bayangkan, padahal murah meriah itu. Nah, para jemaah sekalian, lalu kemudian apa? Nabi menyatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah olehmu perkara-perkara yang baru dalam soal agama. Jadi sekali lagi, jauhilah olehmu perkara-perkara yang baru dalam soal agama, soal ibadah. Jangan, kalau soal ibadah itu sudah selesai. Ketika kemudian Allah menyatakan di dalam surah yang ke-8, coba kita perhatikan itu. Surat yang ke-5. Pada ayat yang ketiga. Coba kita lihat. Ini orang taunya apa? Al-yauma akmaltu lakum. Tetapi lengkapnya coba kita perhatikan. Ya. Panjang ini. Jadi ini berbicara tentang syariat. Ayat berbicara tentang syariat yang terakhir ini, yang diturunkan ini. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u ila ma dzakaitum wa ma dhubiha 'alan nusub wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum. Jadi setelah Allah itu menjelaskan tentang rangkaian-rangkaian syariat yang sudah diturunkan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita al-yauma, hari ini, ya'isal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu ya'isa, pada putus asa, min dinikum, dari agama kalian yang begitu sempurna itu. Mereka mau menerobos dari mana kesulitan, mau ngacak-ngacak dari mana itu kesulitan. Maka pesan Allah adalah fala takhshawhum, kalian jangan takut kepada mereka orang-orang kafir, karena kalian punya hujjah yang kuat, yaitu Al-Quran. Lalu kemudian wakhshawni, tetapi takutlah kalian kepada aku, kata Allah. Al-yaum, baru kemudian al-yaum, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum. Ini adalah ayat yang turun di Madinah, berbicara tentang syariat yang terakhir. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum, dan aku tamamkan, aku paripurnakan alaikum atas kalian nikmati, akan nikmatku, wa raditu lakumul islam madinah, dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi masalah ta'abbudi, masalah ibadah
itu adalah sudah finish. Sehingga apapun ketika soal ibadah, soal ibadah haji, Nabi menyatakan apa? Khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum, ambillah apa yang datangnya dariku, tata cara ibadah. Dalam hal ini adalah ibadah haji maupun umrah. Jangan kita ini mencari pola-pola yang lain. Apakah ada? Banyak. Banyak yang kemudian mengadang-adakan itu. Ketika orang itu melakukan sa'i. Sa'i yang kemudian tidak ada suatu bacaan yang dipatenkan oleh Nabi. Tetapi ada dalil yang kemudian kita dicontohkan untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tetapi kemudian ada orang yang kemudian berani, dan itu Indonesia banget itu kemudian ketika sa'i membuat cara sendiri membaca Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Coba. Dan ini adalah kira-kira 3 tahun yang lalu. Jadi aneh-aneh. Udahlah, apa yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah yang terbaik, itu sudah. Ya. Maka ketika kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasulih. Jadi ketika kalian tersebut itu terjadi suatu perdebatan tentang suatu hal, maka kemudian faruddu ilallahi wa rasulih. Maka kembalikan bagaimana Allah berfirman, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mencontohkan. Maka suatu ketika ada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, lalu kemudian dia dibantu oleh Humran, seorang sahabat, membawakan air untuk wudhu. Setelah itu kemudian Utsman bin Affan tersebut itu berwudhu. Yang pertama itu adalah dia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, lalu kemudian menghirup berkumur dan menghirup air ke hidung. Setelah itu kemudian disemburkan. Setelah itu kemudian membasuh membasuh wajahnya 3 kali. Setelah itu kemudian membasuh tangannya yang kanan dari ujung sampai siku itu 3 kali. Lalu demikian yang kiri itu juga 3 kali. Lalu kemudian mengusap kepalanya sekali. Lalu kemudian membasuh kaki kanannya dari ujung sampai kedua mata kakinya. Lalu kemudian 3 kali, yang kanan, yang kiri pun juga 3 kali. Setelah itu apa kata Utsman bin Affan? Aku melihat Rasulullah wudhu, ya, nahwa wudhu'i, sebagaimana wudhuku ini. Paham itu ya? Jadi artinya para sahabat itu, mereka menjadikan Rasulullah itu sebagai qudwahnya, sebagai uswahnya, sebagai contohnya, keteladanannya. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib, ketika beliau tersebut itu persoalan khuffain, yaitu sepatu yang ringan yang menutup kedua mata kakinya itu. Khuf itu kan ringan ya, khafifah itu ringan artinya. Ya. Jadi kalau khafifah itu ringan. Bukan sakilah. Kalau sakilah itu berbobot. Lawannya khafifah. Lalu kemudian apa? Begitu Ali bin Abi Thalib mensikapi tentang khuf ini, beliau menyatakan, kalau agama berdasarkan ra'yu. Sekali lagi, kalau agama itu berdasarkan ra'yu, akal fikir, nalar berfikir, maka sungguh yang diusap khufnya itu adalah bagian bawah. Karena yang bawah itu yang kotor. Tetapi karena aku ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi mengusap khuf bagian atas, maka aku usap khuf itu adalah bagian atasnya. Jadi bukan menggunakan nalar. Padahal Ali bin Abi Thalib itu dikenal orang yang amat sangat cerdas. Tetapi di dalam beragama itu adalah tidak serta-merta
langsung menggunakan nalar berpikirnya, tetapi bagaimana petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Nah, semestinya begini orang Islam itu. Sehingga kritis terhadap para da'inya, para mubalighnya, itu adalah kritis. Kalau sekiranya salah, ya diingatkan mubalighnya sehingga kemudian hati-hati. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kepada persoalan. Lalu kemudian fa'inna kulla bid'atin dhalalah, maka sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah dhalalah. Yang dimaksud bid'ah itu adalah ketika itu adalah tidak ada cantolannya. Tidak ada cantolannya dengan dalil-dalil yang benar, maka itu adalah dhalalah. Tapi ketika itu ada cantolannya dengan dalil-dalil yang benar, nanti dulu. Kita jangan tergesa untuk kemudian menyatakan dengan menerjemahkan bahwa bid'ah itu adalah segala apa yang tidak dilakukan oleh Nabi. Contoh begini. Suatu ketika Rasulullah Muhammad menjadi imam. Kemudian ketika beliau mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, maka kemudian makmumnya Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi dan sebagainya. Tetapi kemudian ada sahabat yang tidak mengucapkan itu. Rabbana Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kalimat itu adalah kalimat yang waktu itu belum diajarkan oleh Nabi. Jadi hamdan tayyiban mubarakan fi. Lalu kemudian apa? Setelah selesai sholat, Nabi itu bertanya, siapa tadi yang membaca kalimat itu? Ya rada wedi-wedi itu. Karena tidak diajarkan dia. Maka kemudian sahabat ini memberanikan diri. Saya ya Rasul. Dengan ucapanmu itu, maka kemudian Allah turunkan para malaikat. Dan itu menjadi takrir. Menjadi takrir. Itu ya, takrir itu sesuatu yang tadinya tidak dilakukan oleh Nabi, lalu kemudian ditetapkan oleh Nabi. Maka takrir itu adalah bagian daripada hadis. Hadis itu adalah qaulun Nabi, ya, perkataan Nabi, wa fi'lun Nabi, perbuatan Nabi, wa takrirun Nabi, dan segala yang menjadi ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, ini tadi adalah rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan ini adalah hadis hasan yang sahih. Para jemaah sekalian, lalu kemudian di dalam persoalan-persoalan ikhtilaf, contoh wudu, ketika kemudian mensikapi wamsahu biru'usikum, maka usaplah biru'usikum. Ba ini ada yang memaknai ba itu adalah liziyadah, tambahan, tetapi itu ada yang kemudian memaknai litab'id, sebagian, tapi ada yang kemudian lil ilsaq, hal yang melekat. Macam-macam itu para ulama di dalam mensikapi huruf ba itu, wamsahu biru'usikum. Maka di dalam pandangan para ulama itu kemudian Imam Asy-Syafi'i itu beliau memandang itu ba-nya adalah litab'id, yaitu bermakna sebagian. Sehingga kemudian ketika mengusap kepala tidak secara keseluruhan. Tapi bagaimana kemudian tiga imam yang lain? Ketika imam yang lain itu adalah sepakat, itu adalah menggerakkan sebagaimana Nabi, itu adalah meletakkan kedua tangannya dari depan, digerakkan ila qafahu sampai ke tengkuknya,
kemudian summa yarudduhuma, kemudian mengembalikan lagi pada tempat awalnya. Setelah itu kemudian di riwayat yang lain meletakkan, memasukkan kedua jari petunjuknya ke dalam dan kemudian diputarkan, dan kemudian kedua jempolannya itu mengusap bagian luarnya telinga. Jadi artinya apa? Dalam soal mengusap kepala itu berbeda. Asal itu ada sandarannya, why not? Jadi jangan kemudian kita sampai tengkar persoalan yang semacam itu. Sehingga enak berislam itu enak. Nah, para jamaah sekalian, yang jadi masalah kita ini dalil nggak nguasai, lalu kemudian menyalahkan yang lainnya. Nah, jadi pinter dhisik. Woco sing wake dhisik. Bahasa orang sekarang itu ngopimu sik kurang adoh. Dolenmu sik kurang adoh. Artinya mocoanmu itu adalah harus diperbanyak sehingga kemudian punya kekayaan khazanah yang luar biasa. Dari situ kemudian kita itu bisa arif, bisa bijak terhadap perbedaan-perbedaan. Kalau itu adalah perbedaan sudah keluar dari frame, baru ditolak. Itu ya. Nah, ketika kemudian kita mensikapi perbedaan-perbedaan itu bagaimana? Sudah Nabi gimana melaksanakan? Cukup itu sudah. Itu sudah cukup, itu sudah. Udahlah perbedaan macam-macam. Nah, aku ngikutin Nabi kayak begini. Tapi tentunya kita harus banyak membaca toh. Kalau enggak tahu apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu adalah terkait dengan apa? Dengan hadis yang ke-28. Sekarang kita mencoba pada hadis yang ke-29 ya. Nah, ini luar biasa panjang. Artinya jalan menuju surga ini begitu banyaknya diungkapkan di dalam hadis ini. Ma yadkhulul jannah, apa aja yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Para jamaah sekalian, pada dasarnya ini, untuk masuk surga itu syaratnya mong loro. Paham ya? Masuk surga itu syaratnya cuman 2, tidak banyak. Ringkasnya itu aja. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu, dan seterusnya. Ayat yang ke-25. Wa basyiril ladzina amanu, dan berikan kabar gembira kepada mereka orang-orang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka yang beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Annalahum jannat, sesungguhnya bagi mereka akan mendapatkan surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai itu. Jadi syaratnya kita untuk mendapatkan hal yang menggembirakan, yaitu berupa surga, itu adalah 2. Pastikan kita ini adalah keimanan kita terselamatkan dari kesyirikan, dari percampuran. Nah, sekarang kan usumnya oplosan. Beras saja dioplos. Kalau dulu gula dioplos, sekarang ini marak beras dioplos. Kalau yang kemarin itu adalah bensin dioplos. Beli Pertamax ternyata isinya Pertalite. Tuase larang. Kan itu. Sekarang itu oplosan. Bahkan ijazah pun juga oplosan. Coba bayangkan itu. Ngeri negeri kita ini.
Jadi yang terkait hajat yang penting yaitu urusan perut itu dioplos. Subhanallah. Gitu sopo tuh. Nah, para jamaah sekalian. Jadi ketika iman kita ini sudah selamat dari kesyirikan, tidak teroplos dengan kesyirikan. Lalu kemudian kita buktikan iman itu dengan wa'amil salihat, beramal yang saleh, pasti akan mendapatkan surga itu. Ya. Lalu kemudian kita masuk pada hadis yang ke-29. An Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal. Ini seorang sahabat yang luar biasa. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal itu diutus oleh Rasulullah ke Yaman untuk menjadi qadhi, untuk menjadi hakim. Maka kemudian ketika itu ditanya oleh Rasul, wahai Mu'adz, ketika engkau tersebut nanti memutuskan perkara di sana, kau putuskan dengan apa? Aqdi bi kitabillah, aku akan putuskan dengan kitab Allah. Keren itu. Berarti dia nguasai enggak? Nguasai. Yang kedua, kalau sekiranya fa'ilam tajid, kalau kamu tidak mendapati gimana? Aqdi bi sunnati Rasulillah. Aku akan putuskan dengan sunnah Rasulullah. Kalau kemudian kamu tidak mendapati pada keduanya, aqdi birra'yi. Nah ini, aku putuskan dengan ra'yuku, dengan akalku, tetapi wala alu, aku tidak melampaui batas, tidak sampai melanggar dari konsep Al-Quran dan konsep hadis. Maka kemudian Rasulullah itu lega dan menepuk dadanya Mu'adz. Ya sudah, berikan bismillah. Ini Mu'adz bin Jabal. Jadi sahabat didikan Rasul itu keren-keren itu. Kalau menjadi diplomat itu diplomat yang luar biasa. Nah, an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku matur, aku berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin. Ya Rasul, tolong kabarkan kepada aku bi'amalin, dengan suatu amal, yudakhiluni al-jannah, di mana amal itu akan memasukkan aku ke surga. Apa? Keren nggak pertanyaannya para sahabat itu? Para sahabat itu kalau bertanya itu luar biasa cerdas. Orang itu bertanya itu menunjukkan tingkat intelektualnya. Ono sing munyer karu-karuan itu. Gak ono poinnya belas. Makanya bahasa saya tersinggung itu. Tentang siapa itu? Rocky Gerung itu. Ketika kemudian orang yang mendewa-dewakan PowerPoint. Apa kata beliau? Orang yang mengedepankan PowerPoint berarti dia tersebut tidak punya power. Padahal saat itu saya lagi gedung-gedungnya bikin PowerPoint. Mari ini digasak omongan gitu, aku ngguyu dewe, aku tersinggung saya. Nah, para jamaah sekalian, jadi akhbirni bi'amalin yudakhiluni al-jannah. Tolong kabarkan kepadaku suatu amal yang bisa memasukkan aku ke surga, wa yuba'iduni 'anin nar, dan bisa menjauhkan aku dari neraka. Ini pertanyaan yang hebat, dan ini berbobot, berkelas, dan ini bermanfaat. Lalu kemudian apa? Qala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai beliau menyatakan, laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh engkau telah bertanya persoalan yang amat sangat besar, mengagumkan. Jadi begitu. Jadi ini didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kemudian apa? Walaupun yang kamu tanyakan itu an 'azimin, perkara yang agung, wa innahu la yasiru ala man yassarahu Allah ta'ala alaih. Walaupun itu perkara yang besar, tetapi Allah
akan sungguh memberikan kemudahan kepada siapa yang diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan perkara yang besar itu. Para jamaah sekalian, Rasulullah itu memberikan sebuah gambaran hujibatil jannah. Jadi surga itu ditutupi, dihijabi bil makarih, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya tanya, Pak, enak ngene iki mari maghrib sampean iki ngaji apa leye-leye nang ngene omah? Tenang-tenang Jadi jawaban aja. Enak mana di rumah leye-leye mangan nambe istri, menyenangkan mana? Atau kemudian sampean itu wis pokoknya nggetu secara tartil buka Instagram. Ya. TikTok. Tok kayu tok tiku tiktokan. Lalu kemudian lebih menyenangkan mana, Mbak, kira-kira, Pak? Sebetulnya gini ini gak menyenangkan. Secara nafsu gak menyenangkan. Apa menyenangkan? Umpamanya kadek garingan gini. Ya. Mari nyambut gawe pegel pisan. Ya. Terus ngaji kayak gini nih. Gak menyenangkan. Maka kemudian apa? Hujibatil jannatu bil makari. Surga itu ditutupi keindahannya dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Sampai takoni saiki. Delok wong wedok pakai jilbab dengan pakai apa namanya terawangan dan minimalis, itu menyenangkan mana, Pak? Iki sampean niku wong waras loh ya iki ya. Aja, Pak. Nah, iya. Ya begitu itu sudah. Ya, mata kita itu sebetulnya secara nafsu lebih senang melihat yang transparan itu. Tapi kemudian apa? Wahujibatin nar bisyahawat. Dan neraka yang mengerikan itu ditutupi oleh Allah dengan sesuatu yang menyenangkan. Betul, Pak, ya? Gak usah nyambut gawe teman-teman korupsi langsung sugih. Ya. 150 triliun mari ini amek didenda 1 miliar enteng, Pak. Kerja apa sing iso ngono? Tapi itu adalah neraka begitu. Ya, ini aja dulu yang insyaallah di pertemuan yang akan datang kita fokus pada hadis ini, yang hadis yang ke-29 ini. Insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.